Paul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan buat manajemen sistem yang berjudul tanggung jawab manajemen dengan anggota saya Nurul Fitria. Saya Gilang Ramadhan Diansyah. Saya Nagari Putra. Saya Mufid. Saya Didi. Saya Marcos. Saya Satpol. Saya Apin. Yang pertama adalah tanggung jawab manajemen. Komitmen dan peran aktif manajemen puncak sangat penting dalam penerapan sistem manajemen mutu. Tanpa dukungan mereka, sistem ini hanya menjadi dokumen tanpa nilai tambah dan menambah beban karyawan. Dengan dukungan manajemen, sistem manajemen mutu memberikan panduan penting seperti kebijakan mutu, sasaran mutu, tinjauan manajemen, penyediaan sumber daya, serta komunikasi aktif mengenai pentingnya sistem tersebut. Selain itu, manajemen juga harus memastikan pemenuhan persyaratan pelanggan dan mengkomunikasikannya kepada seluruh elemen perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Peran manajemen dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah komitmen manajemen. Manajemen puncak harus memberikan bukti atas komitmennya untuk pengembangan dan penerapan sistem manajemen itu dan secara berkelanjutan meningkatkan efektivitasnya. Yang kedua yaitu masukan tinjauan. Manajemen puncak harus menjamin bahwa persyaratan pelanggan dapat ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, keluaran tinjauan. Manajemen puncak harus menjamin bahwa kebijakan mutu sesuai dengan tujuan organisasi. Ini yaitu komitmen manajemen. Komitmen manajemen adalah pernyataan dan tindakan nyata dari pimpinan atau manajemen sebuah organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan tertentu. Komitmen ini biasanya mencakup aspek-aspek seperti kebijakan, alokasi sumber daya, monitoring, dan evaluasi terhadap pencapaian target. Elemen komitmen manajemen meliputi pertama yaitu pernyataan kebijakan, yaitu menyusun visi, misi, dan tujuan organisasi yang jelas serta mendukung keberhasilan program atau proyek. Yang kedua yaitu penyediaan sumber daya, alokasi anggaran, waktu, tenaga ahli, teknologi, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu ada dukungan kepemimpinan, yaitu memberikan arahan strategis, keputusan yang konsisten, dan menjaga role model bagi tim atau karyawan. Keempat, monitoring dan evaluasi, yaitu menyediakan mekanisme untuk mengukur kinerja, identifikasi kendala, dan memberikan umpan balik. Yang kelima, komunikasi efektif, yaitu menyampaikan visi dan kebijakan kepada seluruh tim atau stakeholders secara jelas dan transparan. Yang terakhir yaitu ada komitmen berkelanjutan, yang artinya menjamin bahwa hubungan tidak hanya bersifat sementara, tetapi harus berjalan seiring perubahan dan pengembangan organisasi. Selanjutnya ada kebijakan mutu. Kebijakan mutu merupakan salah satu dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan atau organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001/2008. Kebijakan mutu adalah kebijakan resmi dan tertulis dari pimpinan puncak perusahaan tentang komitmen perusahaan dalam memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek mutu dalam aktivitas keseharian organisasi atau perusahaan. Kemudian yaitu adalah tujuan kebijakan mutu. Tujuan kebijakan mutu sendiri terdiri dari 4 yaitu konsisten terhadap kualitas. Yang kedua, komitmen untuk perbaikan berkesinambungan dari sistem manajemen mutu. Yang ketiga, konteks untuk sasaran mutu. Yang keempat, bagaimana tujuan organisasi berhubungan dengan kebutuhan pelanggan. Berikut yaitu hierarki dari dokumen yang terdapat pada hierarki, yaitu pada atas yaitu ada pedoman atau manual, yang juga ada prosedur, instruksi kerja, dan terakhir rekaman. Untuk pedoman, dokumen level menggambarkan kegiatan bisnis perusahaan secara umum dalam penerapannya harus memenuhi persyaratan. Dokumen level 2 yaitu prosedur menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu proses tertentu yang terkait dengan penerapan SNM. Yang ketiga, dokumen level 3 yaitu instruktur kerja, sifatnya untuk memberikan petunjuk pada pengoperasian suatu transaksi kerja. Yang keempat, ada rekaman bukti kerja yang merupakan bagian dari dokumen mutu
penambahan dan status revisi terbaru dokumen. Yang ketiga, versi yang relevan dengan dokumen yang berlaku telah tersedia di tempat pemakaian. Yang keempat, memastikan dokumen dapat dibaca dan mudah dikenali, bahwa dokumen yang berasal dari luar mudah dikenali dan pendistribusian dikendalikan. Kelima, mencegah pemakaian dokumen yang kadaluarsa dan tidak disengaja lengkap dengan penjelasan identifikasi sesuai dokumen tersebut apabila disimpan untuk tujuan tertentu. Penerapan prosedur dokumentasi sesuai dengan klausul persyaratan ISO 9001 sampai 2015 pasal 7.5, 7.5.1, 7.5.2 dan 7.6. Kemudian tanggung jawab, kewenangan dan komunikasi. Tanggung jawab itu mencakup peran yang dimiliki individu atau tim dalam pelaksanaan quality management system. Yang kedua yaitu kewenangan. Kewenangan ini mencakup pada hak dan otoritas yang dimiliki seseorang dalam organisasi untuk mengambil keputusan terkait mutu. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi adalah kunci dalam memastikan bahwa tanggung jawab dan kewenangan dijalankan dengan baik. Berikutnya yaitu ada tinjauan manajemen. Yang pertama, umum manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasinya dalam waktu yang direncanakan untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan dan efektivitasnya. Yang kedua yaitu masukan tinjauan mencakup informasi hasil audit, simpan dari pelanggan, kinerja proses dan sesuai produk, status tindakan, pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut, rekomendasi, peningkatan. Yang ketiga ada keluaran tinjauan peningkatan efektifan sistem manajemen mutu dan prosesnya. Yang kedua meningkatkan dari produk dan hubungan dengan persyaratan pelanggan. Kemudian itu kebutuhan sumber daya. Kemudian terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.